Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ria, Pak Fajar, Pak Ya, Randy, Bu Cecilia yang di Sivitas Akademika Esa Unggul, kemudian juga Mbak Moja selaku moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Juga adik-adik ya, saya bilang adik-adik karena saya juga dari Esa Unggul, adik-adik mahasiswa. Salam dari saya semuanya. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk bahas topik tentang bank sampah ya. Dalam hal ini kalau dilihat dari judulnya ini dikaitkan dengan bagaimana Korea mengelola sampahnya ya. Sama-sama kita tahu semua nih. Sony sama Samsung. Dulu Sony itu awal-awal zamannya handphone itu Sony itu ngetop banget sama yang namanya produk Xperia ya, masih 2G ke 3G waktu itu. Waktu itu Samsung udah mulai masuk juga nih. Tapi apa sekarang kita dengar yang namanya Sony Xperia? Mungkin jarang-jarang. Kalau pecintanya mungkin masih pakai nih, tapi sekarang rasa-rasanya saya udah nggak pernah lihat merek Sony lagi nih di ranah handphone ya. Sekarang Samsung semua lini dihajar semua sama Samsung gitu kan. Yang lagi bersaing sekarang sama Cina gitu. Nah itu yang dimaksud dengan etos kerjanya dari bangsa Korea. Terus kaitan yang lainnya lagi, saya harus jelasin Koreanya dulu nih. Kan ada judulnya K-pop juga nih ya, K-pop. Jadi kalau industri K-pop itu sesuatu yang dibentuk sudah lebih dari 20 tahun di Korea. Bahkan untuk mewujudkan suksesnya K-pop ini, pemerintah Korea itu menggabungkan dua kementerian itu jadi satu supaya lebih kuat pengaruhnya dan lebih mudah bekerjanya, memutus rantai birokrasi. Mereka menyatukan dua kementerian jadi satu, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Nah, K-pop sendiri ada di bawah Kementerian Perdagangan ya, unit perdagangan ya, industri gitu. Jadi ini memang benar-benar didesain gitu. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak yang sangat mencintai K-pop ya, terutama ibu-ibu sampai sekarang nih suka banget sama K-pop. Ya nggak apa namanya ya nggak serta merta begitu aja gitu. Nah, boleh dilihat di slide yang kedua nih. Kalau kita kaitkan sama sampah nih, kan kalau di Indonesia nih kita banyak nemuin buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kita bicara lagi masalah etos kerja satu bangsa nih. Kalau di Korea Selatan lebih tegas lagi, jangan membuang sampah. Jadi di Korea Selatan ini kita nggak gampang untuk nemuin tempat sampah ya, karena mereka punya schedule sendiri yang namanya pembuangan sampah gitu. Jadi kalau makan permen di sana ya nggak bisa langsung nemu tempat sampah dibuang, tapi mereka kantongin dulu gitu. Next, slide yang berikutnya. Slide berikutnya. Ada di slide berikutnya ini. Nah, kenapa sih Korea itu di Korea Selatan itu disebut negara maju ya? Nah, kan ada berbagai aspek untuk melihat negara itu maju atau enggak ya. Salah satunya adalah dari sisi kebersihan atau kerapian di negara tersebut ya. Saya ingat waktu berkunjung ke Cina, ke Beijing ya, kan waktu itu yang pertama kali jadi indikator itu yang kita cari itu toiletnya. Di tengah-tengah kota itu ada toilet apa enggak gitu. Ada, fasilitasnya bagus di Cina toiletnya, tapi ya kurang kerawat. Nah itu yang menurunkan nilai ya dari kota itu gitu. Sementara ini nggak terjadi di Korea Selatan. Warganya itu etosnya itu sudah sangat disiplin lah. Jadi program apapun, kebijakan apapun dari pemerintah bisa jalan gitu. Kemudian next slide boleh. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini data tahun 2015-an nih, udah lama nih, tapi ini masih relevan juga. Bahwa dalam waktu 5 tahun, ini ada penurunan jumlah sampah makanan ya, dari 5,1 ton menjadi 4,8 ton per hari. Jumlah penduduk kan meningkat terus nih, tapi
oh ini bisa gitu jumlah makanan sampah makanannya berkurang ya. Ternyata di sana mereka mengeluarkan kebijakan yang namanya pay as you trash. Nggak tahu kalau bahasa Koreanya saya nggak bisa nyebutin nih. Tapi kira-kira pay as you trash itu. Jadi tanggung jawab setiap warga Korea itu tentang sampah, pada sampah itu dimulai dari saat mereka membeli sampah itu di supermarket atau minimarket. Mereka tuh sudah mulai mikirin tanggung jawab, nanti kalau saya makan dibuangnya kemana ya, nggak hanya buang ke tong saja gitu. Bahkan mereka harus beli material lain kalau mereka mau nyampah, yaitu harus beli kantong plastik. Next, boleh. Slide berikut. Nah, ini jadi nggak bisa sembarangan buang sampah di Korea Selatan tuh, ada tata caranya, ada jadwal pembuangannya gitu kan, dipilah-pilah. Di Indonesia juga sebetulnya udah seperti itu, di Jakarta juga sudah seperti itu. Tapi yang berkesadaran itu ya masih banyak yang belum sadar ya. Kalau di Korea itu kan kebijakannya tegas nih. Kenapa? Kalau nggak mau ngikutin aturan-aturan yang tadi saya udah jelasin, mereka wajib bayar denda yang jumlahnya sangat tidak sedikit. Tapi apa itu akan diterapkan di negara kita juga ya? Baiknya nggak usah lah gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri sadar lah bahwa sampah itu benar-benar harus kita tanggung jawab penuh dari apa yang kita hasilkan dari sampah tersebut gitu kan. Jadi di akhir itu sampah itu diupayakan di manajemen sedemikian rupa sehingga benar-benar nol gitu. Sampai pilihan terakhir dari sampah yang masih tersisa itu adalah dibakar. Dibakar pakai alat pembakar yang bisa menghasilkan listrik gitu. Ataupun juga kalau nggak dibakar disimpan, dipadetin, akhirnya keluar gas. Nah, gas itu juga bisa diolah menjadi energi berupa gas metan gitu. Yang normalnya sih menjadi listrik ya. Jadi sudah banyak negara-negara di dunia yang memanfaatkan sampah itu menjadi energi, khususnya energi listrik. Di tahun 2015 saya juga pernah ke Perancis, ke Paris. Di sana juga rupanya yang menerangi kota Paris dan Menara Eiffel itu rupanya 60% itu adalah dari energi sampah ya. Bahkan di Eropa itu ada negara yang namanya Swedia. Dia itu sampai harus mengimpor sampah karena nggak boleh stop itu produksinya listrik dari sampah itu, karena begitu dia stop 1 hari pun nanti mesin inseneratornya itu bisa rusak gitu. Sementara investasinya udah sangat besar sekali. Akhirnya mereka terpaksa harus mengimpor sampah dari negara-negara di sekitarnya gitu. Next. Nah, ini contohnya nih. Kita mulai dari sampah rumah tangga di Korea Selatan ya. Sebagaimana yang saya sampaikan, jadi tanggung jawab setiap warga Korea Selatan itu dimulai dari ketika saat dia memutuskan untuk mengeluarkan uang untuk membeli produk. Gitu. Ketika dia membeli produk, dia juga harus beli plastik sampah untuk dipilah ya, untuk dibuang gitu. Jadi ini contohnya di satu wilayah ya, ada dua jenis kantong plastik. Yang pertama itu untuk makanan sisa, yang satu lagi untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang. Ini ada berbagai macam jenis, ukuran, harga gitu. Dan uniknya di setiap prefektur yang ada di Korea Selatan itu, ini warnanya juga beda-beda, desainnya beda-beda. Jadi nggak boleh orang nih buang sampah ini sembarangan, ini beda warna langsung ketangkep, langsung dia kena denda gitu, nggak bisa. Kalau sekarang kan misalnya tinggal di Depok atau tinggalnya di Tangerang, datang ke Jakarta. Kadang-kadang kan saya perhatikan ya di Kebagusan sendiri banyak tuh yang tinggal di pinggiran-pinggiran Jakarta, dia pakai motor, bawa kresek juga, rupanya isinya sampah.
nanti dia lempar di jalan. Itu sampah udah berjalan antar provinsi itu lempar begitu aja kan. Terjadi Benar, Pak. tiap hari itu. Nah, itu yang jadi masalah di tempat kita. Kalau pas lagi ketangkep ya kita tangkap juga, kita kenakan sanksi ya, sanksi administrasi gitu. Tapi kan kalau jumlahnya terlalu banyak juga susah juga nangkepinnya. Gitu. Jadi itu yang pertama, yang berikutnya slide berikutnya. Nah, kalau itu tadi sampah makanan sama sampah yang tidak bisa didaur ulang. Di sebelah kiri ini tong sampah yang ada di rumah. Di dalam rumah sendiri orang Korea ini udah mengajarkan kepada semuanya, termasuk pada anak kecil, ini harus sudah dipilah nih, mau kertas, mau botol atau apapun gitu. Ini dijual di supermarket nih, tong sampah yang model seperti ini. Nah, jadi dipilah nih. Kalau sampah-sampah yang didaur ulang, itu juga yang tadi di awal-awal dijelasin ya, di Korea ini nggak mudah nemuin tempat sampah gitu, karena ada di spot-spot tertentu mereka secara terjadwal membuang sampah gitu. Nah, seperti ini yang di sebelah kanan nih, tong-tong sampahnya nih, yang sudah dipilah-pilah. Sudah dia pakai plastik khusus, kemudian dimasukkan ke tong sampah khusus juga gitu. Ini mempermudah proses untuk pemilahan dan pengangkutan gitu. Next. Nah, kalau kita di Korea Selatan, kita misalnya udah ada, kita punya TV atau komputer PC udah nggak kepake gitu kan, mau kita buang, ya kita nggak bisa buang begitu aja ke tempat sampah gitu. Jadi caranya itu kalau kita misalnya mau buang TV, kita beli voucher dulu. Kita beli voucher dulu ke supermarket, nanti dapat voucher plus stiker ya. Nanti barang itu ditaruh di tempat penjemputan setelah ditempelin stiker. Jadi ada biayanya untuk buang sampah gitu. Makanya mereka lebih selektif ya, orang-orang Korea, terutama barang-barang elektronik. Dan untuk barang elektronik, sebetulnya orang-orang Korea itu, bahkan di sini pun ya, di Indonesia nih yang jadi ekspatriat, mereka tuh lebih senang tuh nyewa. Dan nasionalisme mereka itu sangat tinggi. Balik lagi kayak etos bangsa Korea. Mereka lebih bangga dan lebih senang pakai produk-produk buatan Korea. Di Korea itu, ya seperti HP Samsung itu harganya lebih mahal ya. HP-HP lokal buatan Korea nih yang merek-mereknya Korea gitu. Itu jauh lebih mahal dari HP-HP ataupun barang elektronik yang dari luar gitu, termasuk mobil. Nah, kalau emang suka nonton drama Korea kan mereka nonjolin banget tuh yang namanya kemewahan dengan mobil-mobil ataupun apapun yang brand itu asal Korea gitu. Jadi memang benar-benar di set up juga gitu, bahwa karena tahu filmnya ditonton, drakonnya ditonton, ya mereka juga sambil ini juga menyelam minum air juga, produk-produk mereka lah, produk-produk Korea lah ditampilkan di situ gitu. Berikutnya. Nah, mulai 1 Januari itu ini mereka menetapkan kebijakan yang sangat ketat ya, bahwa kantong plastik itu hanya diperbolehkan untuk bungkus daging dan ikan. Yang lain-lain tuh nggak boleh gitu. Kemudian mereka juga sudah mensimulasikan kalau di Korea itu sampah itu yang akan banyak itu nantinya adalah limbah-limbah elektronik gitu. Jadi udah mereka nyewa pun tetap juga mereka ada beli alat-alat elektronik ya, yang nantinya mereka sendiri prediksi itu akan membludak jumlah sampahnya. Jadi setiap negara itu punya karakteristik sampah yang berbeda gitu. Itu yang mendorong pemecahan permasalahan persampahannya juga berbeda ya. Kemudian jauh di tahun 1992 itu juga kebijakan awal mengurangi sampah elektronik ini di pemerintah Korea Selatan sudah menyediakan opsi kepada perusahaan-perusahaan itu mereka harus punya koneksi sama perusahaan daur ulang. Nah, ini yang nanti akan dibahas berikutnya tentang peluang bisnis daripada sampah ya di perusahaan daur ulang itu. Berikutnya.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada top 10 negara terbaik pendaur ulang sampah. Yang pertama itu Jerman tuh 50%, Korea Selatan ada di peringkat 2, 45%. Singapura juga 47% ya, yang mereka bisa bisa daur ulang gitu sampahnya. Nah, sampai ke yang saya tahu ini Belgia nih. Belgia juga negaranya cukup bersih ya. Ternyata mereka sudah mampu juga mendaur ulang sampah sampai 31%. Next. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan, mereka pada level yang paling akhir ketika sampah itu sudah tidak bisa diurai atau didaur ulang, mereka membakar sampah itu di insinerator menjadi pembangkit listrik. Yang pertama itu pembangkit listrik tenaga sampah itu di Seoul ya, ada namanya Metropolitan Landfill Power Plant. Nah, hasilnya dari mereka menghasilkan listrik dari sampah itu, yang pertama mereka tidak lagi mengimpor yang namanya bahan bakar minyak atau BBM untuk menghidupkan generator listrik di sana. Jadi mereka murni dari sampah ya. Kemudian juga ada yang namanya proyek pemulihan kembali gas dari sampah nih, Korea Landfill Gas Recovery. Nah, ini juga ternyata dari gas metan yang dihasilkan dari sampah yang membusuk itu, mereka bisa mengolahnya sampai menghasilkan listrik sampai 50 megawatt. Itu luar biasa banget gitu.